Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idechannel.com dan idechannel TV. Bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idechannel TV. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda? Usai indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menguat di awal pekan, namun seketika kembali harus tersungkur di zona merah pada perdagangan hari ini 3 Juni 2026 dengan porsi pelemahan yang cukup dalam. Bahkan jika mengacu pada posisi IHSG pada penutupan Rabu siang dan kemudian kita membandingkan level tersebut dengan posisi awal tahun, maka indeks terhitung telah merosot hingga 32,67%, atau bahkan jika faktor pembandingnya adalah posisi tertinggi IHSG di sepanjang tahun 2026 ini di level 9.134,7 yang terbentuk pada 20 Januari 2026 lalu, maka porsi pelemahan indeks telah mencapai 35,52%. Apakah deretan portofolio Anda juga mengalami pelemahan sedalam itu, atau Anda telah mengentasnya dari pasar dan menguangkannya sebagai bentuk strategi cut loss? Atau justru dengan rendahnya posisi indeks saat ini, sejumlah dana segar telah Anda siapkan untuk aksi borong? Ya Sobat Investor, terlepas dari pilihan strategi berinvestasi yang sedang Anda jalankan saat ini, satu yang pasti bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan guna memahami arah pergerakan bursa saham domestik dalam beberapa waktu ke depan. Dan ketika kita membahas terkait tekanan yang ada di pasar, maka salah satu isu arus utama sekaligus tekanan yang cukup mempengaruhi bursa saham domestik adalah persoalan dugaan praktik curang yang selama ini telah jamak dilakukan oleh para eksportir nakal, sehingga membuat penerimaan negara jadi terpangkas signifikan. Berbekal atas dugaan tersebut, pemerintah pun telah menerapkan kebijakan baru terkait sentralisasi ekspor komoditas strategis dengan menjadikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai satu-satunya pintu keluar bagi produsen komoditas strategis seperti minyak sawit mentah atau cured palm oil alias CPO serta aneka produk pertambangan agar bisa dijual ke luar negeri. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah para pelaku industri, pemerintah tetap bergeming dan menegaskan bahwa kebijakan sentralisasi ekspor tersebut merupakan strategi baru yang diyakini bakal cukup efektif dalam upaya memerangi praktik curang yang selama ini kerap dilakukan oleh para eksportir nakal lewat taktik under invoicing hingga transfer pricing yang pada intinya memangkas nilai transaksi yang tercatat sehingga meminimalisasi nilai setoran pajak yang harus dibayar ke negara, sehingga bermuara pada minimnya penerimaan negara dari nilai yang seharusnya didapat dari aktivitas ekspor. Yang menarik dalam perkembangannya, penerapan kebijakan baru tersebut pada akhirnya seolah menjadi bola salju yang mengungkap betapa masifnya praktik kecurangan yang selama ini dilakukan oleh para eksportir nakal tersebut, yang secara perlahan dan bertahap mulai terungkap identitasnya ke permukaan. Praktis sejumlah pihak mulai turut angkat bicara, mulai dari para pelaku industri yang selama ini aktif mengekspor produk sawit dan komoditas pertambangan strategis hingga para pengurus asosiasi pengusaha baik dari industri terkait maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang merupakan payung besar kalangan pengusaha di tanah air. Terbaru dari proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung dan juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP terhadap 10 perusahaan sawit yang diduga jadi pemain langganan pada atas praktik nakal berupa under invoicing hingga transfer pricing, arah penyelidikan mulai mengarah pada 4 kelompok perusahaan atau grup bisnis kelas kakap yang selama ini cukup mendominasi industri sawit dalam negeri. Dalam hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bahkan berani menyebut angka yaitu sekitar 84 juta dolar AS atau setara dengan 1,47 triliun rupiah sebagai asumsi awal atas kerugian pemerintah dari praktik curang transfer pricing yang dilakukan oleh para eksportir sawit nakal. Nilai tersebut menurut Purbaya muncul dari selisih harga antara nominal transaksi yang dilaporkan di dalam negeri dengan nominal transaksi yang muncul di perusahaan dan negara tujuan ekspor. Bahkan Purbaya juga mengatakan bahwa nilai tersebut baru sebatas sampel dari analisis yang dilakukan oleh Kemenkiu terhadap 35 aktivitas transaksi minyak sawit mentah atau crude palm oil alias CPO yang diambil secara acak
dari laporan ekspor yang ada selama ini. Dengan demikian, Purbaya pun memastikan bahwa angka kerugian negara secara real yang ada di lapangan bakal jauh lebih besar dari nilai asumsi tersebut. Karenanya dengan tingkat kerugian negara yang demikian tinggi, Purbaya pun meminta agar perusahaan-perusahaan sawit yang selama ini telah melakukan praktik nakal under invoicing dan juga transfer pricing untuk dengan sukarela melakukan pengembalian uang dengan jumlah nominal yang masih bisa dirundingkan. Sebelum pada akhirnya nanti segala sesuatunya telah terungkap dari proses penyelidikan dan justru tagihan yang bakal dikenakan oleh pemerintah nantinya bersifat wajib dan hanya berlaku secara satu arah tanpa adanya lagi upaya diskusi terkait nilai nominal yang telah digelapkan dan harus dibayarkan ulang kepada negara. Dan hal ini Purbaya juga menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah adalah menegakkan hukum sekaligus penertiban atas penerimaan negara yang memang harus dibayarkan oleh pengusaha dan bukan merupakan upaya untuk membuat perusahaan tersebut merugi atau malah gulung tikar. Purbaya mengakui bahwa pemerintah juga punya concern agar bisnis dari perusahaan-perusahaan terkait tetap berjalan meski harus mengembalikan kewajiban pajaknya kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak tersebut akan tetap terbayarkan, Purbaya menyebut bahwa Kemenkeu telah membentuk tim khusus dengan berbasis penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI guna merunut beragam data transaksi ekspor yang telah terjadi dan kemudian menentukan nilai kewajiban pajak yang belum terbayarkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya penertiban aktivitas ekspor ini didukung penuh oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI yang secara lugas telah mengakui bahwa praktik under invoicing hingga transfer pricing memang kerap terjadi dalam kegiatan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil alias CPO beserta produk-produk turunannya. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI Fadil Hasan yang menyebut bahwa terjadinya praktik nakal tersebut di lapangan lantaran masih lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui otoritas terkait. Fadil mengakui bahwa sebagian perusahaan sawit memang terbukti melakukan manipulasi nilai ekspor dari yang seharusnya dilaporkan. Menurut Fadil, sistem pengawasan yang lemah di lapangan pada akhirnya menciptakan ruang bagi eksportir untuk memanfaatkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Padahal, setiap bukti pembayaran atau invoice yang diserahkan kepada Bea Cukai melalui platform nasional single window yang harganya jauh di bawah harga patokan ekspor atau HPA pada dasarnya bisa ditelusuri sehingga diberikan hambatan administrasi untuk ekspor. Namun diakui Fadil, karena lemahnya proses pengawasan tersebut, langkah penelusuran tersebut jadi tidak dilakukan dan pada akhirnya praktik kecurangan tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Karenanya ke depan, GAPKI mendorong pemerintah untuk dapat memperketat sinkronisasi data antar lembaga sehingga struktur industri dapat terbentuk secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang tegas terhadap manipulasi invoice. Tak hanya itu, GAPKI secara resmi juga mendukung diterapkannya praktik tata kelola ekspor yang baik di industri perkebunan dengan memperketat sinkronisasi dana antar lembaga sehingga dapat mengantisipasi adanya praktik manipulasi invoice yang berujung pada potensi kerugian negara yang harus segera dihentikan. Menurut Fadil, pemerintah pada dasarnya telah memiliki instrumen pengamanan yang cukup baik seperti National Single Window atau NSW serta keterlibatan surveyor yang harusnya dapat memastikan ekspor sesuai aturan demi memerangi praktik curang para eksportir tersebut. Meski demikian, Fadil juga menegaskan bahwa pihaknya sebagai asosiasi yang menaungi para anggota dari kalangan perusahaan sawit tentu tidak memiliki kewenangan untuk memastikan ada dan tidaknya dugaan praktik manipulatif di lapangan. Poin tersebut bagi Fadil sekaligus menegaskan bahwa tanpa keterlibatan asosiasi dalam proses penertiban yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dasarnya telah memiliki sistem berlapis yang dapat dimaksimalkan dalam upaya mencegah praktik curang di lapangan. Tanya GAPKI, dukungan atas upaya perang terhadap praktik curang eksportir juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo yang memahami bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing di lapangan, serta mengoptimalkan kontribusi devisa hasil ekspor atau DHE atas sumber daya alam bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.
Dalam hal ini, pihak Apindo memastikan bakal siap untuk berperan sebagai mitra pemerintah, namun juga sekaligus mengingatkan agar proses pelaksanaan dari kebijakan ini dapat dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor industri. Hal ini oleh Apindo perlu juga dipahami oleh pemerintah, mengingat komoditas pertambangan, batu bara, nikel, ferronikel, ferroalloy, serta sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembayaran, serta profil pembeli internasional yang sangat berbeda-beda antara satu komoditas dengan komoditas yang lainnya. Pihak Apindo berharap bahwa selama masa transisi berjalan, maka seluruh aktivitas ekspor dapat tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap disertai penguatan pengawasan serta integrasi sistem digital oleh pemerintah dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor yang dilegalkan. Demikian program editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEX Channel TV, idexchannel.com, dan media sosial IDEX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.